Kejadian 19:1-38, ILT 3, dan kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan Lot melihat, dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah, dan dia berkata, "Lihatlah sekarang tuan-tuanku, aku mohon singgahlah ke rumah hambamu, dan bermalamlah, dan basuhlah kakimu." Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab, "Tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang." Namun dia sangat mendesak mereka. Maka singgahlah mereka kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya, dan dia menghidangkan jamuan bagi mereka dan membakar roti tanpa ragi, lalu mereka makan. Dan, sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali, mengepung rumah itu. Dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami dapat menggauli mereka." Dan Lot keluar ke pintu, kepada mereka. Dan dia menutup pintu di belakangnya, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, aku mohon janganlah berbuat jahat. Lihatlah sekarang, padaku ada 2 orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu, dan perbuatlah kepada mereka apa yang baik di matamu, asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Karena dalam hal ini mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berteriak, "Mundurlah." Lalu mereka berkata, "Orang ini datang untuk menumpang. Tetapi dia benar-benar mau mengambil keputusan. Sekarang, kami akan berbuat jahat kepada engkau lebih daripada terhadap mereka." Lalu mereka dengan kasar mendorong orang itu, yaitu Lot. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu itu. Tetapi orang-orang itu mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot ke arah mereka ke dalam rumah, lalu menutup pintunya. Dan mereka memukul orang-orang yang berada di depan pintu rumah itu dengan kebutaan, dari yang kecil sampai yang besar, dan mereka bersusah payah menemukan pintu itu. Dan orang-orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini, anak-anak lelakimu, dan menantu laki-lakimu, dan anak-anak perempuanmu. Dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Sebab kami akan membinasakan tempat ini, karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh. Dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya." Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya, yang mengambil anak-anak perempuannya, dan dia berkata, "Bangunlah. Keluarlah dari tempat ini, karena Yahweh akan membinasakan kota ini." Tetapi dia tampaknya seperti seorang yang sedang berkelakar dengan menantu-menantu lelakinya. Dan ketika fajar menyingsing, maka malaikat-malaikat itu mendesak Lot dengan mengatakan, "Bangunlah. Ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini." Dan dia berlambat-lambat. Dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya, dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya. Dan mereka membawanya keluar, dan melepaskannya di luar kota itu. Dan terjadilah, ketika mereka menuntunnya keluar, dia berkata,
Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakangmu. Dan janganlah tinggal di sekitar dataran rendah, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dibinasakan. Dan Lot berkata kepada mereka, Aku mohon, janganlah demikian, Tuan. Lihatlah sekarang, hamba-Mu telah mendapatkan kemurahan di mata-Mu, dan Engkau telah memperbesar kasih setia-Mu yang telah Engkau lakukan kepadaku dengan menyelamatkan jiwaku. Namun, aku tidak sanggup untuk melarikan diri ke pegunungan supaya jangan bencana itu menimpa aku dan aku mati. Lihatlah sekarang, kota itu dekat untuk melarikan diri ke sana, dan dia kecil, aku mohon. Biarlah aku meloloskan diri ke sana. Bukankah dia kecil, biarlah dia memelihara jiwaku. Dan dia berkata kepadanya, Lihatlah. Bahkan untuk perkara ini aku telah mengangkat mukamu dengan tidak menjungkir balikkan kota yang telah engkau katakan. Cepatlah, larilah ke sana. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di sana. Itu sebabnya, nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi, dan Lot tiba di Zoar. Dan Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora, belerang dan api dari langit, dari Yahweh. Dan dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya. Dan semua yang berdiam di kota-kota itu, dan hasil dari tanah itu. Dan istrinya menoleh ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat ia pernah berdiri di hadapan Yahweh. Dan dia memandang ke arah Sodom dan Gomora, dan ke arah tanah datar di sekitarnya. Dan dia melihat, dan tampaklah asap dari negeri itu membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Dan ketika Elohim membinasakan kota-kota di dataran itu, Elohim mengingat Abraham. Dan dia mengeluarkan Lot dari kebinasaan, saat penghancuran kota-kota itu, tempat Lot tinggal. Dan keluarlah Lot dari Zoar dan dia menetap di pegunungan, dan kedua anak perempuannya bersamanya. Sebab ia khawatir tinggal di Zoar. Dan dia tinggal di dalam sebuah gua, dia bersama kedua anak perempuannya. Dan yang sulung berkata kepada yang lebih muda, Ayah kita sudah tua. Dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita, seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya. Supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan mereka memberi ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan berbaring dengan ayahnya. Dan dia tidak mengetahui saat yang sulung itu berbaring, maupun saat ia bangun. Dan terjadilah, keesokan harinya berkatalah yang sulung kepada yang lebih muda, Lihatlah. Tadi malam aku telah berbaring dengan ayahku, malam ini kita memberi dia minum anggur juga, lalu masuklah, berbaringlah dengan dia. Dan kita akan meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan pada malam itu, mereka juga memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangkitlah yang lebih muda dan berbaring dengannya. Dan dia tidak mengetahui saat yang muda itu berbaring maupun saat ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. Dan yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menyebut namanya Moab, ia adalah leluhur Moab sampai hari ini. Dan yang bungsu juga melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ben-Ami. Dia adalah leluhur Bani Amon sampai hari ini.